landing terlambat jam nggak tahu deh 10.30 malam kah, malam gitu. Terus sebelum landing 2 jam sebelumnya dikasih makanan pagi di pesawat, bubur. Wah, kalau bubur kan cepet lumer. Jadi waktu ditanya, lapar nggak? Aduh, saya sih terus terangannya saya bilang lapar. Mau makannya kemana? Udah malam. Ya, saya bilang in and out dah. Nah, waktu di in and out, kan saya cerita nih sama Pak Alex dengan ini ada ayatnya nih selalu di in and out. Di cupnya, di bawahnya, atau di bungkus, selalu ada ayat. Jadi kita cari gitu. Ada Yohanes 3:16, ada macam-macam dah. Ada Revelation 3 ayat 20. Terus ngobrol-ngobrol, kira-kira arti in and out apa ya? Gitu. Kan semuanya pakai ayat, berarti dia tuh pasti punya tuh. Kenapa namanya in and out? Tiba-tiba saya dapat ide. Satu topik khotbah judulnya in and out. Makanya waktu Romo Budi tanya, nanti apa tuh judul temanya untuk renungan in and out? Cuma in and out, iya saya bilang. Suddenly gitu, kayaknya Tuhan kasih topik khotbahnya in and out. Jadi saya malam hari ini mau bagi in and out. Supaya kalau ke restoran itu kita ingat gitu ya. Berapa tahun lalu saya itu sakit batuk 6 bulan nggak berhenti. Saya udah minum obat batuk ini, obat batuk itu, ke dokter ini, segala dokter udah saya absenin, batuknya nggak berhenti. Jadi sebagai pembawa renungan, kalau batuk itu kan jadi mengganggu. Kemudian biasanya habis menyambut tubuh Kristus, saya berusaha mau mendengarkan suara Tuhan. Jadi kadang-kadang saya berdoa permohonan atau apa, kadang-kadang saya diam aja, saya rindu mendengarkan suara Tuhan. Karena hari ini Injilnya kan adalah kata Yesus, domba-dombaku mengenal suaraku. Nah, jadi apakah kita sudah mengenal suara Tuhan? Itu kan kita jadi saya waktu itu mendiamkan diri saya gitu, sambil saya bilang, Tuhan, saya kok nggak sembuh-sembuh. Tiba-tiba saya mendapat kesan dari Tuhan. Daripada saya bilang suara Tuhan, tapi kesan Tuhan. Begini, ada kayak suara di hati saya. Kalau kamu tidak mengubah hidup kamu, saya bunuh kamu. Dan Tuhan kasih ayatnya langsung. Kalau kau tidak mengubah cara hidupmu, way of life dari kamu, saya bunuh kamu. Kemudian Tuhan kasih saya satu ayat. Ayatnya adalah dari 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Kalau kita sudah dapat yang membawa kitab suci atau di handphonenya di install kitab suci, di sebelah sini baca yang genap, di sebelah sini baca yang ganjil. Sini lebih dulu. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah ialah kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Kelebihan. Kalau firman Tuhan mendingan kelebihan daripada kurang. Terima kasih untuk semangat. Terima kasih.
Jadi setelah Tuhan bilang kalau kau tidak mengubah cara hidup kamu, aku akan bunuh kamu, Tuhan kasih ingat, shock juga memang. Tuhan kasih ingat ayat ini, yaitu tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Bayangkan roh Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang berkata jadilah terang maka terang itu jadi, jadilah tumbuh-tumbuhan maka tumbuh-tumbuhan itu jadi, jadilah binatang yang di udara, di darat, di laut maka itu jadi. Roh itu diam di dalam kita. Ketika kita sudah mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka roh Allah ada di dalam kita. Dan kata firman Tuhan 17, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tanaman cuma tubuh aja, disiram, pupuk, dia naik, berkembang. Nggak ada jiwanya, cuma tubuh. Kalau binatang itu ada tubuh dan ada jiwa. Jiwa terdiri dari 3 juga, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi binatang bisa sedih, bisa nangis juga, bisa diajarin juga sedikit. Tapi hanya manusia yang punya roh, karena dihembuskan roh Allah di dalam manusia. Nah, waktu itu saya tidak memelihara tubuh saya, karena saya makan tidak teratur, tidur tidak teratur, pelayanannya habis-habisan, kadang-kadang pindah-pindah kota, kita makan cuma super mie aja, berbagai rasa gitu kan, gak sehat makanan. Jadi Tuhan memberi kesan pada saya, kamu input makanan di tubuh kamu gak sehat. Bagaimana kamu mau harapkan outputnya sehat? Karena we are what we eat, baik secara tubuh, secara jiwa, dan secara roh. Apa ininya ke dalam tubuh kita, ke dalam pikiran kita, ke dalam perasaan kita, ke dalam kehendak kita, ke dalam roh kita, maka itu juga nanti jadi output. Dan walaupun waktu itu alasan saya pelayanan Tuhan dari kota ke kota, dari desa ke desa, wah pokoknya alasannya sih benar, tapi Tuhan bilang saya nggak bisa terima itu alasan, karena kamu tidak memelihara tubuh kamu, bait Allah. Apa yang kamu harapkan? Kamu masukkan makanan yang tidak sehat, kamu tidak istirahat cukup, bagaimana kamu mau in and out-nya mau sehat? Di sini hadir Ibu Esther Kandel, umurnya sudah tahun ini 70 tahun. Coba Ibu Esther berdiri dulu keliling. Lihat dulu, dia umur 70 deh. Ibu Esther makanannya sehat karena suka sayur, buah gitu ya. Bahkan kalau ke daerah-daerah tuh masih manjat-manjat tebing kayak masih lompat dari satu kapal ke kapal lain. Dan Bu Esther bilang, saya udah tua gini, makanannya saya cuma mau yang enak dan enak sekali. Kalau yang biasa-biasa aja saya nggak mau. Dan juga mau yang sehat. Apalagi Pak Alex Kandel coba, tahun ini umur 81, coba berdiri lagi. Pak Alex ini soalnya bagus banget, nanti kita minta nyanyi ya. Udah gitu masih main saksofon lagi. Aduh, saya niup saksofon sekali aja udah ngos-ngosan. Ini bisa berlagu-lagu, meliuk-liuk, berarti kan pernafasannya itu bagus. Dan saya melihat Pak Alex ini makan juga bagus. Tadi kalau minum apa aja saya nggak mau, saya air nggak boleh dingin. Jadi benar-benar menjaga. Maka kita tuh mesti kasih masuk yang baik gitu di dalam tubuh kita. Demikian juga di dalam pikiran. Kata Tuhan, pikirkanlah yang, kita akan lihat
Dari Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Mari kita baca bersama. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maka bagaimana kita mau mengharapkan hasil yang positif dan yang baik, padahal kita memikirkan yang negatif dan yang tidak baik. Jadi kita mesti menjadi manajer baik atas tubuh kita dan manajer atas pikiran kita. Kita mau berleha-leha, berlena-lena pikirannya apa? Mau positif atau negatif? Maka nanti outputnya juga seperti apa yang kita pikirkan. Karena itu kita mesti melatih pikiran kita untuk kata firman Tuhan, memikirkan yang tadi kita baca, yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang positif. Maka selain itu kita masukkan untuk diri kita, juga kita masukkan input yang baik kepada, di sini kan ada pasutri muda, kepada pasangannya masing-masing atau kepada anak-anak dan juga orang-orang sekitar kita. Kadang-kadang saya suka lihat orang tua tuh kepengen anaknya jadi baik, jadinya gak marah-marah, jadinya nurut, terus beribadah gitu kan. Pokoknya mau anaknya jadi baik. Tapi tidak pernah memberi input, teladan. Tidak pernah sharing firman mungkin ke anaknya. Atau kurang memberi kata-kata yang encouraging untuk anaknya. Atau kurang memberi dorongan yang positif. Nggak mungkin kita tidak memberi yang baik dan kita harapkan yang baik. Ada kan terlalu sibuk. Di Jakarta ini kita sedang terpukul. Di Indonesia sih sebenarnya. Kenapa terpukul? Karena mungkin yang ikut berita dari Indonesia sih tahu ya. Ada sekolah yang paling canggih itu, JIS, Jakarta International School. Itu sekolah yang dibikin oleh 3 embassy, kedutaan besar Amerika, Inggris, dan lupa deh saya, Australia atau apa ya? Australia. 3 canggih banget itu sekolah. Dan terpukul anak TK-nya itu di pedofil. Jadi oleh pembersih cleaning service. Jadi anak laki-laki itu disodomi oleh beberapa orang cleaning service. Baru 5 tahun. Molested. Wah, ibunya benar-benar. Dan akhirnya ketika itu terbongkar, heboh di koran-koran, di berita di Indonesia. Dan ternyata nggak cuma di situ. Akhirnya ketahuan ada di pesantren guru ngajinya. Bahkan di Sukabumi ada satu ketangkep, dia melakukan sodomi kepada anak-anak kecil itu lebih dari 100 anak. Lagi heboh sih di Indonesia ini. Itu karena apa? Karena orang tua di Indonesia udah jarang memandikan anaknya sendiri. Karena pembantu yang mandiin. Jadi nggak tahu kalau ada sesuatu yang nggak beres sama itu anak. Sampai itu anak sakit apa ya, kasihan sekali deh itu anak. Sampai udah biru di sininya, terus dia kena sakit herpes, kemudian dia kalau mau WC ketakutan, terus dia udah kesian banget ini anak. Itu karena orang tua. Kita bersyukur loh kalau di Amerika ini orang tua masih mandiin anaknya sendiri. Tapi itu ada baiknya. Jadi itu anak kan ketahuan
ketahuan kalau ada apa-apa. Kalau ini nggak ketahuan. Jadi ada teman-teman saya mulai nanyain anak-anaknya, ada yang ini nggak? Ada satu anak dia juga bilang, iya Pak. Nah, heran tuh yang korbannya ini anak laki-laki. Iya Pak, itu tukang gorengan suka megang-megang katanya ini saya katanya. Aduh, pokoknya ini lagi heboh banget. Untuk orang tua di Indonesia ini, suatu pukulan. Bagaimana mesti lebih memperhatikan anak. Kadang-kadang udah dibiarin sama pembantu, akhirnya itu anak kelakuannya jadi ada jawabannya, ya kan? Akhirnya ngomongnya juga gitu. Ada anak orang kaya banget, cuman ibunya kurang punya waktu, pembantu mulu. Jadi dia makan kayak pembantu di dapur gitu, pakai lama, jongkok lagi gitu. Jadi kalau mau anak-anak itu nggak suka berantem, suka damai, maka biarlah diberikan kata-kata damai. Jangan orang tuanya berantem, suka bohong, tapi kalau anaknya berantem atau suka bohong dimarahin. Jangan bohong, dianya bohong terus. Bagaimana inputnya begitu, outputnya mau beda? Mustahil. Kadang-kadang juga saya lihat ada pasangan-pasangan yang egois gitu. Dia maunya diperhatiin, dikasih, ini. Terus-terusannya mau dikasihi aja, tapi nggak pernah mengasihi. Gitu. Dia nggak pernah memberi kasih, tapi menuntut kasih terus dari orang lain. Ya nggak bisa juga. Maka kalau kita ingin ada kebaikan untuk diri sendiri, ada kebaikan untuk keluarga, maka kita berikanlah input yang baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga. Maka outputnya jadi baik. Saya percaya Ibu Els dan Pak Yusuf memberi input yang baik gitu, untuk anak sampai jadi promo. Luar biasa. Ibu Els dan Pak Yusuf yang memberi input baik, kita kecipratan berkatnya. Romo Indonesia ditahbis di Keuskupan Agung Los Angeles. Romo pertama loh dia ditahbis di Keuskupan Los Angeles. Jadi kita mesti jaga sama-sama. Kita mesti jaga sama-sama. Kita mesti mensupport, memberi input, memberi kasih, memberi ide perlindungan kepada beliau. Karena dipilih Tuhan. Dipilih Tuhan. Saya suka lihat ya, kami kan suka jalan sama Bu Esther. Seringkali kami melihat orang-orang yang dipanggil jadi Romo tuh udah Tuhan siapkan udah lama. Kayak Romo Budi, masa anak SMP? Zaman dulu belum ada PDD di SMP, dia udah nelfon saya, Kak, tolong dong, teman-teman saya udah saya kumpulin nih di PDI, di PA-in lah gitu. Jadi saya juga dulu dari Kebayoran, saya lupa naik apa ya ke Rawamangun, naik taksi saya datang malam-malam. Saya pernah juga lihat, kita ikut waktu itu World Youth Day di Madrid, Spanyol. Kita tinggal di rumah seorang dari embassy, Indonesian Embassy. Dia punya anak cuma 2, satu laki satu perempuan. Tapi itu anak lakinya